Halo sob, apa kabar? Ketemu lagi sama gua tentunya di video alur cerita. Kali ini gua akan ngebahas film dari Rusia yang berjudul Super Deep. Film Super Deep adalah film thriller yang digarap oleh sutradara Arseny Shahin. Kisahnya berfokus pada misteri di balik lubang bor terbesar di Rusia, di mana terdengar rintihan dan jeritan manusia di dalamnya. Namun, misteri tersebut mengundang perhatian sejumlah orang. Alhasil, sebuah tim dibentuk dari beberapa peneliti dan militer untuk turun mencari kebenaran tersebut. Sayangnya, apa yang mereka temukan jauh lebih berbahaya dari yang mereka pikirkan. Daripada banyak cincong, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang wanita berpakaian dokter yang bernama Anna. Di sini Anna sedang mengerjakan sebuah vaksin tanpa pengujian. Tujuannya agar mempercepat penelitian, tapi akhirnya ia menyesal walau vaksin yang ia buat berhasil. Meski banyak orang yang jadi korbannya. Kemudian adegan berpindah di mana Anna sedang merayakan tahun baru bersama keluarga dan teman-temannya. Hingga ada telepon yang memberitahukan bahwa ada kejadian di sumur Kolja yang merupakan sumur terdalam di Rusia yang mencapai kedalaman 12 km. Secara tidak resmi ada 20 orang yang hilang. Ada suara bawah tanah yang tertekam sebelum kejadian dan sumur tersebut akan diisolasi dalam 24 jam. Menurut laporan manajer stasiun yang bernama Grigoriev, ada penyakit yang tidak diketahui. Kemudian Anna terbang ke sana bersama para militer. Saat Anna dan para militer mendarat, terdengar suara tembakan dan ada orang yang mendekati helikopter dan meledakkan diri. Anna kemudian ditemani seorang tentara untuk memeriksa orang itu dan mengambil sampel. Ada yang menjelaskan bahwa orang itu merupakan salah satu pekerja sumur itu. Saat orang itu naik ke atas, orang itu bertingkah aneh dan mengambil granat dari salah seorang tentara. Anna kemudian bertanya pada para pekerja, "Kau tahu soal penyakit itu?" Tapi dijawab, "Gak ada penyakit di sana." Tapi Anna tahu mereka berbohong. Sesuatu pasti terjadi di sana. Singkat cerita, Anna dan Kolonel Tarautin bertemu wakil kepala stasiun yang bernama Peter. Kemudian Anna dan timnya menuju ke sumur tersebut. Setelah sampai, liftnya akan turun sedalam 6 km. Salah satu staf memasukkan kode lalu salah. Kemudian kepala stasiun yang bernama Grigoriev memasukkan PIN juga tapi salah. Dan ia menjelaskan kalau salah 3 kali liftnya akan turun dengan sendirinya. Lalu dicoba kembali dan akhirnya benar. Saat lift sedang turun, Grigoriev sengaja menambahkan kecepatan yang membuat semua tim pingsan karena tekanan udara yang begitu besar. Sedangkan Grigoriev memakai masker udara dan ia tidak pingsan. Akhirnya saat lift sampai berhenti, Grigoriev mengambil kunci lift itu dan kabur. Saat mereka sadar, Grigoriev tidak ada dan Peter melihat peta kalau mereka di kedalaman 5,2 km. Kemudian mereka memasuki sebuah ruangan dan menemukan 2 orang staf yang bernama Kira dan Nikolai. Mereka menjelaskan bahwa mereka menunggu untuk dievakuasi. Mereka diperintahkan Grigoriev untuk menunggu di sana. Kemudian Anna meminta mereka untuk diperiksa dan mereka baik-baik saja. Saat Anna sedang sendiri, lalu muncul Grigoriev. Grigoriev bilang, "Suruh bawa orang-orang ke atas," tapi Grigoriev tidak mau kasih kunci liftnya. Mereka harus jalan kaki lewat terowongan. Anna berteriak dan berkata, "Dia ada di sini." Lalu tentara yang mendengar menembak dan Grigoriev kena tembak. Tapi sayang, Grigoriev berhasil kabur dengan lift. Singkat cerita, mereka membuka pintu terowongan dengan paksa dan akhirnya pintu terbuka. Di dalam sana banyak tulisan-tulisan yang mengerikan seperti penebusan, rasa lapar yang tak terpuaskan, dan ada iblis di sini. Suhu di terowongan sekitar 200 derajat Celcius. Mereka harus menggunakan baju khusus untuk bisa masuk ke sana. Saat orang-orang ingin masuk ke sana, tiba-tiba pintu tertutup. Ternyata ada orang yang masuk dari sana. Orang itu bernama Olga, ia kepala lab ilmiah. Anna bertanya pada Olga, "Bagaimana kamu bisa selamat tanpa pakaian pelindung?" Saat Anna memeriksa tubuhnya, ternyata punggung Olga telah bermutasi. Kemudian Anna mengambil sampel dari tubuh Olga dan mengeceknya dan ternyata itu adalah jamur paling kuat yang tidak pernah ada. Kemudian Anna dan Kira mengisolasi Olga. Saat mencoba mengangkat ke tempat tidur, mereka tidak bisa.
Lalu tiba-tiba muncul tanda merah di tangan Olga. Ana keluar dan meminta Kira untuk mengawasinya. Lalu tiba-tiba Olga bisa berdiri, dan kemudian jari-jari Olga patah sendiri. Pandangan Ana buram dan terbesit masa lalunya. Lalu Nikolai menemukan Ana dan membawa Ana ke teman-teman di lift. Ana meminta bantuan ke klinik dan Sergei membantunya. Saat mereka masuk, situasi telah kacau. Sergei meminta semua ke klinik. Di sana terlihat Olga yang masih hidup dan telah menjadi seperti monster. Ana meminta yang lain jangan masuk. Kolonel menyuruh Ana mengambil sampel. Saat Ana dan Sergei hendak mengambil sampel, tiba-tiba ada gas keluar dari tubuh Olga dan mengenai wajah Sergei. Ana mengambil masker. Lalu muncul Kira yang telah menjadi monster dan menyerang Ana. Tapi Ana berhasil keluar. Saat Ana berhasil keluar, Ana disemprot pemadam oleh Nikolai. Ana mengecek Sergei yang telah terinfeksi. Sergei meminta Ana untuk naik ke atas dan membiarkan Sergei di sini. Lalu Ana berbicara empat mata dengan kolonel. Ana bilang kalau inangnya mati, parasitnya juga mati. Dan parasit itu bisa mati di lingkungan yang dingin. Ana meminta semua yang selamat ke atas untuk meminta bantuan dari kelompok Yegorov dan memanggil tim epidemiologi untuk meneliti. Tapi kolonel bilang tidak ada yang akan ke sini. Fasilitas akan ditutup 5 jam lagi secara permanen. Adegan berpindah ke tempat lift. Sergei meminta untuk tidak buka pintu apapun yang terjadi. Terdengar suara tembakan. 2 orang kembali dengan terluka. Mereka mengatakan ada sesuatu yang besar di sana. Seharusnya tidak buka pintu. Sekarang makhluk itu tahu mereka di sana. Mereka kembali ke tempat lift. Nikolai mencoba membuat lift turun dengan cara memutus kabel rem lift. Setelah mereka berhasil, mereka pun meninggalkan Sergei di sana. Saat mereka sampai di bawah, mereka menemukan rekaman yang mengatakan seseorang bermimpi membangun stasiun ini, tapi sekarang ingin sekali menghancurkannya. Rekaman itu juga menjelaskan bahwa makhluk itu terjebak selama ribuan tahun, dan lapisan es mencegahnya menyerang planet ini. Mereka menemukan seseorang yang telah bermutasi menjadi monster dan meninggalkannya di sana. Mereka harus keluar untuk mencari kunci akses lift untuk bisa ke atas. Tapi suhu di luar ruangan itu sangat panas. Bahkan mengenakan baju pelindung pun hanya bisa bertahan selama 5 menit. Kolonel mengajukan diri karena berpikir yang di atas harus tahu, dan orang-orang lebih membutuhkan anak daripada dia. Singkat cerita, kolonel masuk. Setelah 5 menit, kolonel belum juga kembali. Ana memberanikan diri untuk masuk dan melihat kolonel sedang merangkak dan tergeletak mati. Di tangan kolonel terdapat kunci akses. Ana mengambilnya. Karena panas suhu di sana, pandangan Ana buram. Ana melepas maskernya. Tiba-tiba Ana melihat monster di kejauhan dan berhasil keluar. Saat di luar, Peter meminta kunci itu. Peter tiba-tiba menembak kaki Nikolai. Peter bilang akan menguasai makhluk itu dan dunia akan berhutang padanya. Peter meminta Nikolai untuk mengecek, tapi akhirnya Ana yang ngecek dan Ana menemukan pistol. Lalu muncul Peter di belakang Ana sambil mengarahkan senjata dan bilang kalau Nikolai mungkin sudah mati. Tapi tiba-tiba makhluk itu muncul dan Peter dimakan makhluk itu. Ana kabur ke suatu ruangan dan menemukan air dingin di ember dan menyiram ke tubuhnya. Ana berhasil menyelinap dan berhasil menemukan Nikolai yang ternyata masih hidup. Makhluk itu mengejar tapi mereka berhasil masuk ke lift. Ternyata di dalam lift ada Sergei yang telah berubah menjadi seperti monster. Ana pun menghentikan lift itu karena tahu mereka telah terinfeksi. Tapi Nikolai tidak setuju dan bilang tidak ingin mati di sini. Nikolai menjalankan lagi liftnya, namun Ana mengambil kunci liftnya. Mereka pun berkelahi. Ana dicekik Nikolai. Sergei yang ternyata masih hidup mematahkan tangannya dan menusuk Nikolai dengan tulangnya. Ana yang sudah terinfeksi mencoba menghentikan lift dengan cara memasukkan kode yang salah. Saat percobaan ketiga, Ana terjatuh dan lift telah sampai ke atas. Ana ditarik oleh tim yang berada di atas dan diselamatkan. Saat di mobil, Ana mencuri granat dari salah satu orang yang di sana dan mengancam akan meledakkan mobil bila tidak berhenti. Mobil pun berhenti dan Ana keluar. Ana pun dikelilingi oleh mereka dan akhirnya Ana menarik pin granat tersebut. Dan film pun selesai. Sampai di sini video gue kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share.
Buat yang udah nonton, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.